Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nia Dani Sihombing, NPM 24751087 kelas 3C. Di sini saya ingin membacakan dua materi pada mata kuliah Tata Niaga dan Rantai Nilai Agribisnis. Materi yang pertama yaitu pendekatan dalam tata niaga pertanian. Ada beberapa pendekatan untuk mempelajari tata niaga hasil pertanian dan masing-masing pendekatan memberikan suatu perspektif atau pandangan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan-penjelasan yang jelas yang khas terhadap sifat dan bekerjanya proses tata niaga hasil pertanian. Ada 5 pendekatan yang umum dipakai, yaitu pendekatan serba fungsi, pendekatan serba lembaga, pendekatan serba barang, pendekatan manajemen, dan pendekatan sistem total. Dan ada 3 fungsi tata niaga, yaitu 1. Fungsi pertukarannya itu meliputi pembelian dan penjualan. Kedua, fungsi fisik meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Yang ketiga itu ada fungsi penunjang, meliputi standarisasi dan gradasi, pembiayaan atau perbelanjaan, penanggungan risiko, serta pengumpulan, penafsiran, dan penyebaran informasi. Pada materi ini juga ada yang disebut dengan standarisasi, yaitu penetapan suatu barang menurut ukuran atau patokan tertentu. Kedua, standar ditentukan atas dasar ciri-ciri produk seperti ukuran, bentuk, warna, rasa, kandungan air, kandungan unsur-unsur kimia, dan ciri-ciri lain atau kombinasi antara ciri-ciri tersebut. Kedua, ada yang disebut juga grading atau gradasi atau grading, yaitu meliputi barang untuk dimasukkan ke dalam kelas atau derajat yang telah ditetapkan melalui standarisasi atau klasifikasi hasil-hasil pertanian ke dalam beberapa golongan mutu yang berbeda-beda dengan nama dan etiket tertentu, misalnya kesamaan dalam hal bentuk dan ukuran. Yaitu ada yang ketiga, ada itu pembiayaan pertanian. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh seluruh pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi pertanian, baik dilakukan sendiri maupun kelembagaan. Yang keempat, ada itu pengumpulan hasil, adalah kegiatan yang dilakukan segera setelah proses panen, yaitu menumpuk dan mengumpulkan produk dalam suatu area atau tempat dengan cara tertentu agar bahan hasil pertanian yang ditangani tetap dalam kondisi baik. Yaitu yang kelima, ada penanggungan risiko. Risiko kerusakan fisik selama proses pengumpulan dan pengangkutan, dan risiko pencurian dapat diatasi dengan membeli asuransi untuk melindungi hasil pertanian terhadap hampir semua kerugian. Pembelian asuransi dapat mengalihkan risiko kepada pihak lain, yakni perusahaan asuransi. Yang terakhir itu penyebaran informasi. Tata niaga dapat menimbulkan penyebaran informasi dari produsen atau pertanian kepada konsumen dan juga sebaliknya. Yang kedua, pertemuan ke-15, yaitu efisiensi tata niaga. Pembentukan dan penetapan harga ada 3, yaitu negosiasi, penentuan harga hanya satu pihak saja. Ketiga itu penentuan harga bukan pelaku tata niaga. Transmisi harga yaitu menggambarkan sejauh mana dampak perubahan harga barang dan jasa di suatu tempat, tingkat, atau lembaga tata niaga berpengaruh terhadap harga barang dan jasa di tempat, tingkat, atau lembaga tata niaga yang lainnya.
Integrasi pasar ada dua, menggambarkan pengaruh harga pada waktu yang berbeda di tingkat konsumen terhadap harga sekarang di tingkat petani. Kedua, indeks hubungan pasar atau indeks market. Margin tata niaga yaitu ada dua, perbedaan antara harga yang dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen. Efisien itu memberikan margin secara adil, menyampaikan produk konsumen ke konsumen sesingkat-singkatnya. Sekian dua materi yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu.